يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan pada hari ini. Namun ingat ayyuhal ikhwatul kiram, setiap amalan, setiap kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk kita, maka di situ kita harus laksanakan dan kita amalkan di atas ilmu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib menuntut ilmu, hukumnya wajib, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang tak belajar untuk agamanya, maka dihitung dosa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik salatnya laksanakanlah di atas ilmu, baik sedekahnya laksanakanlah di atas ilmu, baik semua ibadah-ibadahnya laksanakanlah di atas ilmu. Kenapa? Karena tujuan kita hidup tidak lain dan tidak bukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali mereka menyembah kepadaku saja. Ayyuhal ikhwatul kiram, akan tapi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada ilmunya. Puasanya, zakatnya, berpakaiannya, hajinya, hatta solatnya, semua ada ilmunya. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan berkali-kali bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima amal-amal yang di atas ilmu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, tujuan diciptakannya manusia, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Apa kata para ulama? Imam Ibnu Katsir mengatakan aswabuhum, mereka yang paling sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, siapapun dia, masih mudahkah dia, tetap wajib belajar. Hatta yang sudah tua, jangan dikira kami sudah tua tak perlu belajar lah. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar nuntut ilmu agama dari sejak al-mahd, sejak kita ditimang oleh ibu kita, ilal lahdi, sampai kita masuk ke dalam yang lahat. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu walaupun kita sudah tua, tapi banyak ilmu yang belum kita ketahui. Wallah, siapa dari kita hafal 30 juz Al-Quran? Istahi minallah, malu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun tak hafal surat-surat Al-Quran, hatta surat-surat yang pendeknya. Istahu minallah, malu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak kaum muslimin yang tak hafal hadis dari Rasul kita Muhammad SAW. Kalau ditanya berapa hafalan hadis engkau,
Dibilang satu tak hafal, dua tak hafal, tiga tak hafal. Apakah orang-orang seperti ini meminta syafaat Nabi kita Muhammad SAW? Sedangkan mereka ini jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, malu dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu duduklah kita di majelis ilmu, duduklah kita belajar nuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu rambut kita sudah beruban, punggung kita mulai sudah bungkuk. Sampai kapan kita tinggalkan agama Islam? Sampai kapan kita tak pernah sentuh agama Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kita itu masih jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal ikhwatul kiram, banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang menuntut ilmu. Kenapa? Karena Rasul tahu banyak umat Islam di akhir zaman tinggalkan ilmu. Apa keutamaan-keutamaan itu? Di antaranya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menelusuri sebuah jalan, menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan gampangkan jalannya menuju surga. Antum semua dari rumah pribadi, rumah masing-masing, datang ke masjid tujuannya untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan gampangkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Masya Allah, ayyuhal ikhwatul kiram, jangan dikira jalan menuju surga mudah. Wallahi susah. Dan surga Allah tak mudah didapatkan dan tak mudah diraih. Sampai Rasul mengingatkan berkali-kali untuk umat Islam, ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah wahai umat Islam bahwa saya surga Allah itu adalah Allah yang Allah jual. Tapi ingat, silatallahi ghaliyah, yang Allah jual itu mahal untuk kalian, nggak gampang didapatkan, nggak gampang diperoleh, dan tak mudah untuk diambil. Ala inna silatallahi al-jannah, dan yang Allah jual yang harganya mahal adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti ketika kita di azab kubur, nas'alullah salamatu wal afiyah, di alam barzakh ada azab kubur, tak mudah ya akhi. Kemudian ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Apakah kita siap menanti umur yang sangat panjang sekali dan kita tegak di padang mahsyar? Sampai itu beribu-ribu tahun lamanya kita tegak berdiri. Dan lihat orang-orang yang membangkang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Jahalnya, lihat Abu Lahabnya, berapa ribu tahun dia diazab di kubur sana. Apakah kita aman dari azab kubur? Mungkin hari kiamat akan tegak setelah 10.000 tahun setelah kita. Mungkin kita nggak pernah tahu. Dan kita diazab terus di saat itu. Dan kita tak mau menggali ilmu agama. Maka ketika seseorang itu menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk belajar, maka Allah akan gampangkan, Allah akan berikan kemudahan ketika mereka itu di hari mahsyar, di hari mizan, di hari hisab, sampai mereka melewati sirat. Dan antum tahu ayyuhal ikhwatul kiram, sirat itu banyak orang tergelincir dan jatuh dari sirat menuju neraka jahanam. Kenapa? Sirat itu adalah berbentuk batang pohon yang mana banyak duri-durinya, dan luasnya hanya seperti sehelai rambut saja, dan itu kita akan lewati dalam bentuk yang sangat tajam sekali. Wajar banyak orang yang jatuh, kafirnya wala muslimnya. Allah cuci dulu dalam neraka jahanam. Sampai kapan ya Allah? Sampai bersih semuanya. Tapi orang-orang yang perhatian dengan agamanya, mereka belajar terus, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita dengar berupa pengumuman taman surga dibuka, singgah, mampir. Kenapa? Dengan cara itu Allah akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgah, mampir, insyaallah kita menjadi penduduk surga aslinya. Ayyuhal ikhwatul kiram. Tapi kalau panggilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kita indahkan,
tak kita ijabahi, tak kita penuhi, hati-hati apakah kita akan selamat nanti di alam barzakh dan juga di alam akhirat nanti ayyuhal ikhwatul kiram. Dan juga ingat, orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan dan bahkan meraup banyak ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan beristighfar untuk dia. Para malaikat beristighfar untuk dia. Seandainya malaikat beristighfar untuk dia, Allah pasti akan ampunkan. Makanya kenapa mereka-mereka yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan jalannya menuju surga karena dosanya sedikit, karena kesalahannya udah Allah ampunkan. Apa sebabnya? Istighfar semua makhluk untuk dia. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal alima, sesungguhnya para ulama, la yastaghfiru lahu kullu syai'in fis samawati wal ard, akan memintakan ampun untuk para ulama apa saja yang ada di atas langit ataupun yang ada di atas bumi. Hattal hitanu fil bahar, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, mereka semua mengatakan Allahumma gfirli fulan wa bin fulan, ya Allah ampunkanlah untuk si fulan bin fulan. Itu semua ikan, betapa banyak yang beristighfar untuk orang-orang yang belajar dan untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, dan lihat, banyak orang-orang itu berebutan tentang warisan harta, sampai bahkan banyak yang bertengkar dan bahkan satu keluarga saling diem-dieman gara-gara rebutan warisan. Sedangkan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada yang memperebutkan. Kita biarkan saja. Padahal apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Orang-orang yang mau menuntut ilmu adalah para pewarisnya para nabi. Wa innal ulama wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para ulama dan para al-anbiya, para nabi, para rasul tak pernah mewariskan sedikit pun harta, baik dinarnya ataupun dirhamnya. Wa innama warrathul ilm, yang mereka wariskan untuk umatnya adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambil ilmu maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak sekali. Lihatlah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marah dengan orang-orang yang ada di pasaran sana, tak pernah datang ke masjid untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Hurairah untuk orang-orang berjualan di pasar yang mana mereka disibukkan 24 jam untuk dunia dan akhirat tak mereka pikirkan? Apa kata Abu Hurairah? Waihakum, celaka kalian, irthun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum hahuna. Warisan Nabi itu disebarkan, dibagi-bagikan di masjidnya Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan kalian di sini. Apa kata orang-orang di pasar? Ya Aba Hurairah, aina yuqassam, di mana dibagikan warisan Nabi kita Muhammad SAW? Belum mengatakan fi masjidin Nabi SAW, di Masjid Nabawi. Mereka berangkat ke sana, ternyata tak ada satupun harta yang dibagikan. Balik lagi mereka ke pasar, jumpain Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, ala takdzibuna alayya, kenapa kalian berdusta atas aku? Kenapa kalian berdusta kepada saya? Kenapa kau berdusta kepada kami? Kami udah berangkat ke masjid, tak ada satupun harta yang dibagikan. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Waihakum, celaka kalian, tidakkah kalian melihat ada orang kajian di sana? Naam ya Abu Hurairah, ada. Fadzalikum irthun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tak ambil? Kenapa kalian tak raih? Kenapa tak diperoleh? Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib, hukumnya wajib. Dan semua para ulama, Hanafiyahnya madhabnya, apakah Malikiyahnya madhabnya, ataukah Syafi'iyah madhabnya, ataukah Hanabilah madhabnya, semua sepakat orang yang tak mau belajar berdosa gara-gara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berdosa karena Nabi telah mengajarkan hukumnya wajib.
Dan itu adalah fardu ain ayyuhal ikhwatul kiram. Gimana kita mau sholat tak ada ilmunya, gimana kita mau puasa tak ada ilmunya, gimana kita mau zakat tak ada ilmunya, gimana kita mau haji tak ada ilmunya. Orang-orang yang tak bisa mengamalkan agama di atas ilmu, maka mereka ini adalah orang-orang berdosa. Kenapa? Karena mereka tak mau belajar. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ada nasihat Umar ibn Abdul Aziz, dan ini nasihat ini harus ada di hati setiap orang yang beriman. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ini stata'ta fakun aliman. Kalau engkau bisa wahai umat Islam, jadilah para ulama. Tapi banyak kita yang nggak bisa jadi ulama. Ngafal hadis mungkin susah, Arba'in Nawawi pun tak pernah dihafal, Umdatul Ahkam pun tak pernah dihafal, Bulughul Maram pun tak pernah dihafal, apalagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Musannaf Abdul Razak, dan kitab-kitab hadis yang lainnya sangat banyak sekali. Mustahil mungkin sebagian orang. Taib, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Fa illam tastati' fakun muta'allima. Kalau engkau nggak bisa menjadi ulama, tetaplah duduk belajar di majalisul ilm. Tetap, walaupun kita ngantuk, tetap di sana. Kenapa? Nabi SAW mengatakan mereka itu akan terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tetangganya itu senang sama dia. Walaupun kita berat mata kita, walaupun berat kondisi tubuh kita, tetap hadir, kata Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau? Fa illam tastati', kalau engkau tak bisa untuk menjadi orang ahli ilmu ataupun orang yang belajar ilmu, maka apa? Fa ahibbahum, cintain mereka, senengin orang-orang yang suka majalisul ilm. Jangan benci mereka. Kalau kita tak bisa selevel dengan mereka, jangan benci. Jangan benci sama sekali ayyuhal ikhwatul kiram. Kenapa? Karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah. Hadisnya hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi kecintaan saya, orang-orang yang hadir di masjid saya, orang-orang yang mempelajari agama saya, adzantuhu bil harbi. Aku umumkan perang sama mereka semua. Ancaman datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu apa kata Umar? Fa illam tastati', kalau engkau enggak bisa, fa ahibbahum, tolong cintain mereka. Fa illam tastati', kalau engkau tak bisa mencintai mereka, fala tubghidhum, jangan engkau benci sama orang-orang ngajian, jangan engkau benci sama orang-orang para ulama, jangan engkau benci sama orang-orang yang dekat masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat Umar ibn Abdul Aziz. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, tetaplah kita hadir di majalisul ilm, khutbah Jumatnya, kajian-kajiannya, jangan sampai alfa. Kenapa? Kita tak pernah tahu hidup sampai kapan. Mungkin sebentar saja dan kita sudah dipanggil oleh Allah, dan dalam kondisi kita tak siap. Dan semua kita akan tanya, man rabbuk, siapa Rabb engkau, siapa Tuhan engkau, wa man nabiyuk, siapa nabi engkau, wa ma dinuk, dan apa agama engkau. Dan ternyata banyak umat Islam tak tahu apa itu Islam. Mereka tak tahu apa perjalanan sirah Nabi. Mereka tak tahu apa yang Allah firmankan. Sedangkan tiga ini semua dibahas di majalisul ilm. Semua majalisul ilm membahas siapa Allah, siapa Nabi kita Muhammad SAW, dan apa agama kita, dibahas semua di majalisul ilm. Dan kalau kita tak pernah hadir, yakinkah kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat? Kalau tidak, maka bagaimana? Pejutan para malaikat siap menghampiri pundak-pundak kita. Aku ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita merenungi
Dan kalau kita meyakini dan bahkan kita mentadabburi setiap apa yang kita baca berupa surat Al-Fatihah, kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita tahu ayat itu, kita nggak bakal pernah lepas dari kajian dan kita nggak bakal pernah lepas dari ilmu. Kenapa banyak umat Islam yang tak pernah kajian padahal mereka baca ayat ini? Karena mereka tak tahu isinya, ayuhal ikhwatul kiram. Ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbing saya ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus hanya ada pada kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada dua hal yang ditinggalkan oleh aku. Lan tadillu ma in tamassaktum bihi, maka kalian tidak akan menyimpang selama berpegang dengan dua hal tadi. Pertama yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kitabullah, pegang Al-Quran Al-Karim, wa sunnati rasulih SAW, dan sunnahnya Rasul kita Muhammad SAW. Dan kedua ini dipelajari dalam majalisul ilm. Ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, apa yang disebutkan minas siddiqin, minal anbiya wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Mereka ini adalah para nabi, para orang-orang jujur. Abu Bakar As-Siddiq ketuanya, wa syuhada, orang-orang yang syahid, Umar ketuanya, wa salihin, dan orang-orang saleh, dan seterusnya. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita meminta jalan mereka, jalannya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan dalam Al-Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, orang-orang Yahudi. Mereka ini ada ilmu tak diamalkan, kajian-kajian tapi tak mengamalkan, bahaya. Yang kedua, waladdallin, dan jalan orang-orang menyimpang. Seluruh para ulama tafsir sepakat adalah mereka orang-orang Nasrani. Kenapa? Mereka ini beramal tanpa ilmu. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Saya tak tahu. Yang penting seperti ini. Ditanya, adakah Al-Qur'annya? Adakah hadisnya? Tak tahu. Ini apa kata para ulama? Kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, semuanya sepakat mereka-mereka ini yang mengamalkan tapi tak ada ilmunya. Dan itu dua-duanya tercela. Kita punya ilmu tak mengamalkan, tercela seperti orang-orang Yahudi. Yang kedua, kita beramal tak ada ilmunya, ini seperti orang-orang Nasrani. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, tak ada jalan lain kecuali kita ke majalisul ilm. Habis kita mendapatkan ilmu, amalkan, ajarkan untuk orang banyak. Kenapa? Agar kita menjadi orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita nggak bakal bisa beramal tanpa ilmu. Makanya para ulama mengatakan babul ilmi babul al-ilmi qabla al-qauli wal amal. Ilmu harus didapatkan sebelum berucap, sebelum berdakwah, dan juga sebelum beramal. Sebelum kita berdakwah kepada masyarakat, tahuin dulu ilmunya. Pastikan dulu ilmunya, pastikan dulu hadis-hadisnya, pastikan dulu ayat-ayatnya, baru kita sampaikan kepada masyarakat umum. Kenapa? Kalau seandainya kita tak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, berilmu dulu baru berdakwah dan beramal, akan bahaya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, Innallah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu langsung Allah cabutkan, Allah lupakan semua manusia, enggak mungkin. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Fulan meninggal, ulama fulan meninggal, ulama fulan meninggal. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai jumlah ulama mulai sedikit, jumlah ulama bahkan sudah mulai habis. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan menjadikan orang-orang jahil yang tak ngerti agama, yang tak hafal Al-Quran, yang tak hafal hadis Nabi kita Muhammad SAW, ru'usan, sebagai pemimpin tokoh agama. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya tentang sebuah hukum,
Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka jawab tanpa ilmu, mereka jawab tanpa dalil, mereka jawab tanpa Al-Quran dan hadis. Apa yang terjadi? Fadhallu wa adhallu. Mereka membuat orang lain menyimpang dan mereka pun menyimpang. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita akan tegak di atas mimbar ini tak hafal Quran? Bagaimana mungkin kita akan mengajarkan ilmu tak hafal hadis? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ingat, orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, mereka tak mau belajar, cuman ditokohkan saja. Mereka ini adalah orang-orang al-jur'ah ala Allah tabaraka wa taala. Mereka ini orang-orang yang pemberani nantang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan jangan. Kenapa? Kalau tak ada ilmu, stop. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh untuk Nabi kita Muhammad SAW? Untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Allah? Qul hadhihi sabili. Wahai Muhammad, katakanlah ini jalan saya. Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu agama. Ana wa man ittaba'ani. Saya seperti itu dan orang-orang pengikut saya juga seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin kita menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita menyalahi kaidah dari Allah? Kaidah berdakwah di jalan Allah di atas ilmu? Kita menyalahi kaidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, ma dhahara minha, apa yang tampak atau yang tak tampak, wal itsma, dan dosa-dosa Allah haramkan, wal baghya, dan Allah mengharamkan kezaliman, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah juga mengharamkan kalian menyekutukan Allah. Terakhir apa? Allah mengharamkan wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kalian mengatakan ini agama Allah padahal kalian tak tahu hukumnya. Ini Islam padahal tak ada Al-Qur'annya. Ini sunnah padahal tak ada hadisnya. Wa an taqulu 'ala Allah. Kalian mengucapkan sebuah ucapan ma la ta'lamun, yang kalian tak landaskan di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah murka sama seseorang berdakwah tanpa ilmu dan berfatwa tanpa ilmu. Apa kata Jabir ibn Abdullah? Kharasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami keluar bersama, kharasna fi safarin ma'asabi Rasulullah SAW. Kami keluar bersama sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Rasul tak ikut, cuman sahabat-sahabat Rasul saja yang ikut. Kemudian ketika itu apa kata Jabir ibn Abdullah? Fa'asaba minna rajulan hajarun. Seseorang dari kami tertimpa batu yang sangat besar sekali mengenai kepala dia. Fashajja ra'sah, dan terlukalah kepalanya. Ketika terluka di malam hari dia junub. Orang tadi mengatakan kepada kawan-kawannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Aku ini sudah sakit, aku tapi junub. Kalau aku mandi besar, aku khawatir dengan kepala saya. Apakah kalian mendapatkan aku keringanan agar aku cukup tayamum saja? Apa kata semua sahabat-sahabat Nabi ketika itu kecuali Jabir bin Abdullah dan kawan-kawan yang lain? Mereka mengatakan la najidu laka rukhsah, nggak bisa, kami nggak ada mendapati rukhsah, keringanan untuk engkau agar cuma bertayamum saja, harus mandi. Faghtasala famat, ternyata dia mandi langsung meninggal. Padahal cukup dia bertayamum saja, tapi gara-gara salah fatwa meninggal orang tadi. Sampailah mereka ini pulang ke Madinah. Jabir ibn Abdullah mengabarkan kondisi yang terjadi. Nah, hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah tabaraka wa taala. Sampai di Madinah, Jabir ibn Abdullah mengabarkan, ya Rasulullah, fulan meninggal. Kenapa alasannya? Karena kawan-kawannya salah fatwa. Mereka mewajibkan untuk mandi padahal tak wajib untuk mandi. Apa komentar engkau wahai Rasul kita Muhammad SAW? Apa kata beliau? Qatalahumullah. Mereka semua telah membunuh sahabat saya. Qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka semua.
Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW doakan kebinasaan dan kematian untuk para sahabatnya karena salah fatwa. Apa kata Rasul? Ala sa'alu hina lam ya'lamu. Kenapa mereka tak mau bertanya kalau enggak tahu? Fa inna syifa'al ayya su'al. Karena obatnya tak tahu adalah bertanya. Ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu untuk kita semuanya, kita semua awam, ana wala antum, semuanya wallahi awam kita ini. Kita ini bukan ulama, kita ini bukan mujtahidun. Tapi bagaimana mungkin kita yang awam, jauh dari majalisul ilm. Para ulama saja mendekati ilmu. Imam Syafi'i sudah tua pun dekat sama ilmu. Imam Ahmad sudah tua tetap belajar. Tak pernah mereka jauh dari ilmu. Sedangkan kita yang awam, merasa cukup, kita ini sudah banyak ilmunya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ketika ditanya, apakah engkau hafal Quran? La. Apakah kau bisa baca Quran? La. Aku masih iqra. Gimana kita akan menjauhi dari ilmu? Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, kapan ada kajian ilmu, datang dan hadiri. Kenapa? Kita tak pernah tahu apakah kita bisa menjawab jawaban dari pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.